Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto berikutnya. Ada beberapa hal yang akan saya membahas. Berikut juga nanti kita akan membahas tentang outlook untuk market crypto minggu depan, atau bisa dibilang seperti keadaan market crypto ke depan, analisanya bagaimana. Karena mungkin dalam beberapa hari terakhir secara price action, saya rasa ada kemungkinan market crypto cenderung mengalami pelemahan untuk di minggu ke depan gitu ya. Jadi kita akan bahas skenario itu. Berikut juga ada beberapa berita penting juga, yaitu kita membahas tentang hacker yang dia membuang Ethereum. Makanya kita bisa lihat Ethereum ini mengalami penurunan cukup besar ya, sekitar 2,7%. Jadi nanti kita akan lihat secara analisa teknikal untuk Bitcoin, mungkin untuk Ethereum juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka update harian market crypto seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Untuk video kali ini kita bisa lihat market kembali lagi mengalami penurunan sekitar 1%. Namun beberapa altcoin memang sempat dalam beberapa jam terakhir mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, kita bisa lihat seperti GMX mengalami kenaikan, XEC, eCash, Mina, Pancake, AAV, ApeCoin, dan beberapa lainnya. Tetap saya rasa market crypto ini cenderung akan mengalami penurunan lagi ya. Kalau ditanya apakah bottom Bitcoin sudah terjadi, saya rasa belum gitu ya. Mungkin kita akan bisa melihat pressure yang akan datang dalam beberapa hari ke depan juga ya. Secara fear and greed, kita lihat dari sini, kita di level 24, masih dalam extreme fear. Market bisa dibilang tergolong sideways dalam beberapa hari terakhir. Namun kita akan bahas update dulu ya, beberapa berita. Yang pertama, CZ Binance dia tweet gitu ya, not sure what's happening, nggak tahu apa yang terjadi ya. Tapi ini menarik, kenapa? Karena kita bisa lihat di sini Leo Messi, teman-teman pasti tahu Messi ya. Messi ada di satu picture atau satu gambar dengan Ronaldo ya. Ini mungkin banyak orang-orang juga share video ini, foto ini gitu ya. Ini di sponsor oleh Louis Vuitton. Ya kira-kira seperti itu. Namun si CZ dia membahas satu hal ya. Kenapa? Karena dia membahas bahwa Messi ini juga sudah memakai Binance ya. Argentina punya training kit ya. Ini digunakan oleh Binance. Kalau kita tahu bahwa Piala Dunia pada saat video ini di share ya atau dipublish udah mulai gitu ya. Jadi mungkin orang-orang hype-nya ini adalah World Cup, Piala Dunia dan lain-lain ya. Baru saja di minggu ini atau minggu terakhir Cristiano Ronaldo juga partnership membuat NFT-nya dengan Binance gitu ya. Jadi ya ini mungkin hype-nya di World Cup. Jadi ini. Namun yang saya akan bahas sebenarnya untuk lebih detail di video kali ini pasti bakal ditanyakan tentang SONEM ya atau SNM. Ya kenapa? Karena nih satu kripto tersebut naik 2000%. Apa yang terjadi di kripto ini? Gitu ya. Kenapa dia tiba-tiba mengalami kenaikan sangat signifikan? Bahkan kalau kita lihat di price-nya mungkin ya. SONEM ya di sini. Lihat secara daily ini naik hampir 6.000-7.000%. Kalau kita benar-benar lihat dari bottomnya ke atas ya, berarti banyak banget orang-orang yang mungkin masuk di sini cukup mengalami untung ya. Tapi ya kembali lagi, kalau hal-hal seperti ini sebenarnya saya kurang suka karena ini lebih jatuhnya kepada spekulasi seperti itu ya, nggak ada analisa sama sekali. Kita bisa lihat di time frame 1 jam sama sekali tidak ada analisa. Bahkan sekarang ini dia mengalami penurunan dalam 1 jam, turunnya 42%, hampir 50% ya. Jadi ini benar-benar spekulasi yang besar dan kita nggak akan membahas masalah seperti ini gitu ya. Kenapa SNM bisa naik, kenapa SONEM bisa naik? Saya sudah coba lihat infonya juga. Banyak yang mencari info kenapa SNM ini tiba-tiba mengalami kenaikan. Tapi nggak terlalu banyak alasan konkret dari SONEM gitu ya. Di sini dari Look On Chain dia hanya membahas SNM atau SONEM token is an internal currency on the SONEM computing power marketplace. Jadi ya dia di salah satu marketplace dia menjadi salah satu tokennya gitu ya, dimana kalau teman-teman ada SNM ini bisa mendapatkan aksesnya gitu ya ke dalam SONEM websitenya seperti itu. Namun untuk partnership atau apa yang bekerja di dalam SONEM sendiri, SNM ini nggak terlalu banyak detail yang ada gitu ya. Dia hanya mengalami tiba-tiba kenaikan gitu. Bisa dibilang mungkin karena market sangat-sangat sideways sementara ya, dalam beberapa hari terakhir. Mungkin whale atau funding besar yang mulai mempermainkan harga seperti ini, karena SONEM ini bisa dibilang bukan kripto besar ya. Di sini dia ranking 215 ya, 215. Tapi ini setelah dia naik mengalami kenaikan 2000%. Jadi teman-teman kalau lihat dia di harga bawah sini mungkin rankingnya 500-an, 600-an seperti itu. Jadi lebih secara market cap kecil, pada saat banyak yang beli ya langsung mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.
Namun kalau secara harga ataupun secara buat di trading kan dan lain-lain, saya kurang rekomendasi juga untuk hal ini, apalagi untuk teman-teman invest gitu ya. Karena kembali lagi ini bukan saatnya juga ya. Sonam ini ya harus diperhatikan, tiba-tiba mengalami pump besar, biasanya yang naiknya cepat, turunnya juga cepat. Seperti itu ya. Jadi ya kembali lagi tergantung teman-teman mainnya bagaimana, apakah spekulasi, apakah invest, apakah trading. Tapi kita selalu tekankan kalau di video ini gitu, di channel ini kita lebih membahas atau menjauhi hal-hal yang berbau dengan spekulasi seperti ini ya. Nah, kita kembali ke pokok utama kita ya di video kali ini, yaitu adalah Ethereum ya. Ethereum ini sedang bisa dinamakan ada selling pressure ya. Selling pressure artinya ada yang menjual Ethereum dengan jumlah besar ya. Kalau kita tahu Ethereum dijual dengan jumlah besar, artinya apa? Artinya dia mengalami tekanan harga ya, selling pressure gitu ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan grafik Ethereum, ini kita lihat dari sini. Nah, ini kelihatan dalam 1 jam terakhir kita lihat Ethereum turunnya lumayan gitu ya. Ini mungkin turun ya sekitar 5%. Tapi teman-teman lihat ini soalnya kita habis membahas tentang Sonam ya. Tapi Sonam dengan Ethereum jauh berbeda sekali ya. Ethereum market cap ini kan sudah besar, nomor 2 kripto. Ya pada saat dia mengalami penurunan 5% seperti 5,3%, ini tergolong cukup besar ya. Artinya pasti ada sesuatu yang terjadi di Ethereum. Kenapa tiba-tiba dia mengalami penurunan seperti ini? Gitu ya. Berdasarkan data ya, berdasarkan berita terbaru juga, nggak ada FUD mengenai Ethereum atau berita buruk mengenai Ethereum atau networknya misalnya mengalami macet seperti Solana dan lain-lain, tidak ada ya. Tapi ada memang berita tentang salah satu hackernya FTX ya, karena FTX kan waktu itu kalau teman-teman tahu sempat kehack ya. Dan di sini dia bahas, basically this is the nightmare scenario playing out in real time. Paling buruk, skenario paling buruk. Kenapa? Karena FTX hackernya yang mempunyai Ethereumnya cukup besar. Di sini dia bahas, nanti kita lihat di tweetnya ya. The FTX hacker is now steadily dumping Ethereum on-chain. Jadi dia menjual Ethereum di dalam on-chain ya. Di sini dia loaded up another full clip of 25,000 Ethereum ya, and has another 200.000 Ethereum. Jadi dia mulai menjual Ethereum ya, menjual Ethereum di dalam market spot. Maka kita lihat ini dia mengalami penurunan terus secara selling pressure, dan ditambah lagi dia masih ada 200.000 lagi di dalam walletnya. Artinya apa? Artinya apakah dump ini sudah berakhir? Kalau dia terus menjual ya bisa kita bilang ya harga Ethereum ini kemungkinan besar akan semakin mengalami penurunan gitu secara simpelnya. Kita dari sini juga you can see the impact of the FTX hacker dumping Ethereum in real time. Unfortunately, sayangnya, it is a massive amount of Ethereum. Sangat besar Ethereum-nya gitu ya. Dia baru mulai. Masih ada sekitar 200.000 Ethereum lagi. Kita nggak tahu apa alasan kenapa dia menjual Ethereum ya. Kenapa dia jual Ethereum juga nggak ada. Tapi intinya adalah dia mulai menjual Ethereum. Makanya kita bisa lihat secara harga Ethereum ini mengalami penurunan. Memang coba kita cek satu hal ya. Saya mau cek Ethereum Classic ya. Kenapa? Karena apakah Ethereum Classic mengalami hal serupa? Ya hampir sama juga. Ethereum Classic ini juga mengalami hal serupa, mengalami penurunan juga 4%. Karena biasanya kalau Ethereum mengalami penurunan, ETC juga mengalami penurunan, Ethereum Classic gitu ya. Tapi untuk saat ini memang lebih fokus terhadap Ethereum-nya sendiri. Jadi itu. Di sini kita lihat juga siapa sih sebenarnya si hacker FTX ya. Just Woke Up ya. Ini si Mario Nawal, salah satu orang yang influencer juga yang memang mengikuti kasus FTX. Jadi dia infonya cukup valid juga saya rasa. Just Woke Up to the FTX hacker dumping Ethereum ya. Reuters ini salah satu news source ya, source berita report that the hack was actually the Bahamas SEC. Jadi yang nge-hack FTX itu adalah Bahamas, SEC-nya Bahamas gitu ya, yang ya bisa dibilang government seperti itulah. Dan biasanya di sini ditulis lagi are the Bahamian regulators dumping the Ethereum. Jadi siapa, kalau memang benar Bahama SEC yang hack FTX, berarti yang dumping Ethereum ini adalah Bahamian regulators ya, regulator dari si Bahamas. Kenapa Bahamas? Kenapa? Dikarenakan FTX punya headquarter itu terletak di Bahamas seperti itu. Nah, jadi di sini menimbulkan pertanyaan juga ya di dalam Ethereum. Namun secara dampak kita bisa lihat ya. Nah, FTX hacker decided that Sunday is a great day to dump his 250 million in Ethereum.
menjual 250 juta di Ethereum, DAM 1, DAM 2, DAM 3 gitu ya. Ini yang terjadi di untuk Ethereum ya secara harga. Nah, kita akan bahas untuk Bitcoin dulu. Bentar ya, kita kembali ke time frame 4 jam. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena saya keputusan tetap di tangan teman-teman. Masih sama juga sebenarnya secara analisa ya. Kita lihat dari sini Bitcoin mengalami breakout, tapi breakoutnya nggak ada volume besar sekali. Bahkan ini teman-teman kelihatan dia masih di area level Fibonacci 0,786. Makanya saya nggak terlalu update juga karena pergerakannya sangat-sangat sideways gitu. Nggak ada yang mau di-update juga, masih sama secara analisa. Bahkan di sini dia mengalami penurunan lagi. Namun di sini memang kita bisa lihat ya, salah satu mungkin argumen untuk dia mengalami kenaikan adalah dia retest ke area resistance trendline-nya. Ya, resistance trendline-nya di sini saya membuat dari level ini ke sini, lalu di sini test, lalu di sini testing ke atas ini. Jadi ya kalau kita mau argumen dia mengalami kenaikan mungkin masih bisa, dikarenakan dia lagi testing di area ini, retest, lalu mungkin bisa mengalami kenaikan lagi seperti itu gitu ya. Namun kalau kita lihat secara 4 jam sebenarnya ya nggak terlalu ada penguatan sama sekali untuk Bitcoin secara khususnya ya. Bahkan dengan kasusnya Sonem di sini saya justru cenderung melihat market ini sangat-sangat mungkin desperate untuk pump atau pergerakan besar gitu ya. Maka mereka mulai mencari kripto-kripto kecil juga gitu ya. Nah, ini untuk Bitcoin. Kita membahas lagi, kemarin kita bahas di sini ya, untuk grafik Bitcoin hampir sama. Kita membahas value area high, value area low-nya. Dan ini kelihatan kalau teman-teman lihat secara 1 jam ya masih sama ya di area yang kita buat, di mana dia ada rejection di crucial level di sini, garis warna kuning ini kelihatan jelas ya. Lalu di sini dia testing ke bawah sini. Artinya apa? Artinya kalau kita seperti ini, ada potensi sebenarnya dia testing ke area 16.400. Dia turun mungkin ke 16.400. Pertanyaannya adalah apakah value area low ini bakal tertahan atau tidak? Mungkin nanti kita akan lihat secara weekly close ya, atau candle mingguan ya. Apakah value area low ini atau Bitcoin bisa closing di atas value area low? Kalau misalnya Bitcoin di bawah 16.400 secara closing, itu sudah menunjukkan bahwa ya Bitcoin ini nggak akan terlalu bagus mungkin untuk minggu depan ya, secara closing candle mingguannya saja gitu. Ini untuk Bitcoin, dan mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Kita akan melihat mungkin time frame yang lebih jelas gitu, atau analisa yang lebih konkret lagi pada saat kita sudah melihat closing candle mingguan. Tapi kalau kita secara short term di sini adalah Bitcoin ataupun market crypto belum ada momentum juga yang cukup bagus, bahkan berita buruknya semakin besar ya untuk Ethereum di sini. Tapi saya rasa bottom di kripto ini sudah mendekat gitu ya. Jadi ini yang kita bahas untuk video kali ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.